memang laki-laki hebat, tidak seperti Tuhan kami, ya. Bahkan mau dibilang dia lebih Jelas. hebat, ya dia lebih hebat dari Yesus karena memang dia punya banyak istri, ya. Bahkan Oh istrinya jelas. kan, ya, anak kecil umur 6 tahun. Wah, itu luar biasa. Karena dalam sejarah Oh iya, manusia, jelas luar biasa. ya, dalam sejarah manusia, manusia yang beradab, saya tidak pernah menemukan ada laki-laki beradab itu menikah dengan perempuan yang umurnya yang belum menstruasi, ya. Ada. Yang lebih anjing ya, yang kalau dikatakan menikah dengan anak kecil itu tak beradab seperti anjing ya, adalah nenek moyang Tuhanmu. Anak umur 3 tahun diembat. Ya, Kurang ajar kali jadi itu. Belum bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tadi ada yang bilang begini, Nabi Muhammad itu cuman sekelas di bawah Yesus katanya. Gini loh bro, laki-laki itu dilihat bukan dari panggilannya. Buat apa dipanggil polisi padahal cuma security? Lihat dari kinerjanya lah. Yesus, bukan aku bilang Tuhanmu 3 aja, udah 3 loh Tuhanmu loh. Udah jadi orang lagi. Nggak ada gunanya buat peradaban. 1, tidak mampu mengkristenkan kampung halamannya. Bahkan kampung halamannya mayoritasnya Islam. Coba kau tengok kinerja nabiku. Nabiku cuma manusia yang dijadikan rasul loh. Berapa kali perang yang dipimpin dia? Ya, bagaimana kemudian solidnya pasukannya? Tuhan kau 12 murid aja 2 diantaranya berkhianat. Ketika ditangkap kabur. Kau tengok bagaimana solidnya. Ya, bagaimana solidnya sahabat Rasulullah. Artinya di sekelilingnya Rasulullah itu berharga bagi pengikutnya. Tapi Tuhan kau yang muda itu nggak ada harga diri sama sekali loh. Itu yang mau kau bilang jenderal. Nggak ada ceritanya jenderal itu punya pasukan 12 biji ketika ditangkap kabur padahal udah pernah menghidupkan orang mati loh. Pakai otak. Oh, contoh kayak gini nih ya. Aku kalau punya bos, ada bos ya kan. Aku taruhlah guruku namanya Song Gokong. Song Gokong ini ku tengok sudah bisa menghidupkan orang mati, bisa merubah air jadi anggur. Aku kalau jalan sama Song Gokong, ku lawan orang semua. Apa kau?
nggak takut aku. Masa ada pula murid Tuhan kau, dia udah nengok Tuhan kau menghidupkan orang mati, menghardik badai, pas ditangkap kabur, nggak percaya diri lah murid-murid Tuhan kalian ini dengan ketuhanan Tuhan kalian. Kau tengok nabiku, nabiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk nabiku. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu berperang melawan ribuan orang. Kenapa mereka nggak takut? Karena mereka sudah melihat bagaimana kualitas laki-laki ini. Hantu, kalian bandingkan nabiku yang nggak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan nabiku Tuhan kalian, dibandingkan kucang monyet kalah Tuhan kalian. Kucang monyet, ya, kucang monyet. Setidaknya dia punya istri. Tuhan kalian, maaf cakap nih, ada yang udah dinafkahinya. Ada yang dinafkahi Tuhan kalian. Orang Islam kucang monyet bahkan menafkahi. Tuhan kalian udahlah sirkelnya pelacur lagi, tukang cukai lagi. Mending kami orang Islam ini yang laki-laki, ya. Janganlah kalian ini aku bilang sama Kristen ya, supaya kalian nggak mempermalukan Tuhan kalian untuk kesekian kalinya. Tolong jangan promosikan Tuhan kalian depan kami lah. Aku bongkar aja ya, nanti malu kalian. Lanjut aja. Pagi Rifa, siang Rifa. Silakan Aris. Saya kagum sama Nabi Nuh ya. Memang laki-laki hebat, tidak seperti Tuhan kami ya. Bahkan mau dibilang dia lebih hebat. Ya, dia lebih hebat dari Yesus karena memang dia punya banyak istri ya. Bahkan istrinya kan ya anak kecil umur 6 tahun. Wah, itu luar biasa. Karena dalam sejarah manusia. Oh iya, jelas luar biasa. Ya, dalam sejarah manusia yang beradab, saya tidak pernah menemukan ada laki-laki beradab itu menikah dengan perempuan yang umurnya yang belum menstruasi. Ada. Yang lebih anjing ya, yang kalau dikatakan menikah dengan anak kecil itu tak beradab seperti anjing ya, adalah nenek moyang Tuhanmu. Anak umur 3 tahun diembat. Ya. Kurang ajar kali itu, belum bisa merangkak, bahkan belum bisa ngapa-ngapain itu, dipakai mekinya. Parah itu. Yahudi mengatakan, bentar dulu. Sebentar. Yang paling biadab di alam semesta. Aduh. Sebentar, saya belum selesai. Dengar ya. Nabi Muhammad itu kenapa bisa dikatakan mulia walaupun menikahi anak kecil? Dia menikahi anak kecil yang bisa saja dia perlakukan seenaknya. Tapi perhatikan, apa kata Sayyidah Aisyah terhadap Nabi saya? Orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya adalah Nabi Muhammad. Bahkan anak kecil yang kalian tuduh korban pedofil itu saja mengakui suaminya adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsu. Oh, ini saya tunjukkan dalilnya. Tapi bayangkan ketika ada Tuhan, burungnya ada, tapi dicium lonte. Temenan nama lonte ini Tuhan ini. Kakinya jadi, aku curiga ketika lonte ini mencium kakinya, jangan-jangan disepong itu burungnya itu. Gratisan soalnya nggak mampu menafkahi. Kalau Nabi Muhammad dia nafkahi istri-istrinya. Yang aku takut adalah ketika ada Tuhan yang nggak mau membiayai hidup orang ini, dia dicium kakinya sama lonte. Kau bayangkanlah lonte tangannya kemana-mana. Makanya aku curiga. Yakinkah kalian Kristen burung Tuhan kalian nggak diraba sama Maria Magdalena? Yakin kalian? Padahal kakinya aja dicium. Bisa kalian buktikan itu ya. Kalau kalian bisa membuktikan burung Tuhan kalian nggak dipegang sama Maria Magdalena, masalahnya ini lonte loh yang lagi megang loh. Lonte kan udah terbiasa dia megang-megang burung orang kan. Nah, bisa nggak kalian buktikan ketika Tuhan kalian berdua-duaan dengan lonte dicium, berdua sama lonte loh ini loh, bahwa lonte itu tidak menghisap burung Tuhan kalian? Bisa nggak kalian buktikan sama aku? Aku cuma tanya, aku nggak nuduh ya. Yang kedua adalah, bisa nggak kalian membuktikan sama aku ketika Tuhan kalian disalib, burungnya tidak disepong sama hansip Romawi? Bisa nggak? Yang binatang itu, kalau kalian tuduh, kalau kalian bilang binatang manusia tak beradab adalah menikahi anak kecil, itu justru nenek moyang Tuhan kalian dan keturunan nenek-nenek moyangnya mengawini anak usia 3 tahun yang masih ada oe. Kalau Sayyidah Aisyah itu digauli umur 9 tahun. Umur 9 tahun zaman dulu nenek kau udah dikawinin. Tidak ada sejarah peradaban yang memberikan batasan pernikahan kecuali di Al-Quran. Di Bible mana ada larangan menikahi anak umur 1 hari?
Kau bahkan menikahi, kau masukkan penis kau ke dalam tubuh anak kau, itu tidak ada larangan di Kristen. Kalau kau datang kepada Yesus setelah kau tiduri mamamu, kau tiduri anak perempuanmu, kau tiduri istri orang, datang kau ke hadapan Yesus. Yesus, aku telah berzina. Pasti kata Yesus begini, tidak ada yang boleh menghukum dia. Pastikan yang menghukum dia adalah orang yang berdosa. Ya udah, silakan. Dilegalkan kau sama Tuhan kau. Pernah kejadiannya itu. Ketika ada seorang perempuan pezina mendatangkan kepada Yesus, dia mengaku berzina. Kau pikir Tuhan kau marah? Kata Tuhan kau gini, ya udah, aku juga tidak hukum kau. Jadi kalau kau Kristen ini, kau masukkan penismu ke dalam lubang vagina anakmu, walaupun anakmu umur 1 hari, tidak akan marah Tuhan kau, karena kau kan sudah dibenarkan dalam dosa kau. Kan Yesus berkata dalam kitab kau ada banyak dalil, kau dibenarkan dalam nama Tuhan kau. Belum selesai, nanti aku lagi ngajar nih. Jadi Kristen, jangan kalian itu mengatakan Nabi Muhammad bejat. Justru hebatnya Nabi Muhammad adalah ketika dia mampu menikahi anak kecil, yang anak kecil ini terjaga di tangannya. Bahkan anak kecil ini mencintai suaminya. Anak kecil ini mengakui suaminya adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsu. Hebat Nabi kulo. Tuhan kalian katanya nggak nikah, tapi dicium sama lonte. Lanjut. Tapi begini Kak Uniripa, sebenarnya Pak Kingdom ini yang saya kenal satu-satunya Kristen yang sangat-sangat munafik ya. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada peradaban dunia yang seorang laki-laki menikahi bocil. Coba saya baca ya, Richard II dari Inggris ya, usia dia 29 tahun menikahi Isabel dari Palolis yang baru berusia 6 tahun. Pada tahun 1396 pernikahan ini dimaksudkan untuk mengakhiri perang 100 tahun. Nah, ingat-ingat baik-baik ya, Bapak Kingdom yang munafik ya kan. Kemudian David II dari Skotlandia menikahi anak usia 4 tahun dengan John dari Menara yang berusia 7 tahun pada 1328. Kemudian Henry V, Kaisar Romawi Suci, umurnya dia 28 tahun menikahi Matilda dari Inggris yang berusia 12 tahun pada 1114. Nah, itu tahunnya. Kemudian Baldwin III ya kan, yang terkenal punya penyakit lepra itu. Ya kan, yang punya penyakit lepra itu, tahu kan ya, Baldwin III dari Yerusalem menikahi Theodora Comnena yang berusia 13 tahun. Iya Kak, pada tahun 1158. Kemudian Tancred, Pangeran Galilea ya kan, usianya 30 tahun menikahi Cecil dari Prancis yang berusia 8 tahun. Tuh, saya aneh gitu loh Kak Uniripa. Ini Pak Pendeta satu-satunya Kristen yang begitu munafik gitu, yang berusaha untuk menutup mata, pura-pura tidak tahu, dan salah Eca, kurang keterangan dia. Eca salah dek. Eca unisalahkan Eca. Siapa bilang cuman bapak ini Kristen satu-satunya yang munafik? Perasaan ini munafik itu bagian dari ajarannya Kristen loh. Kemunafikan itu kan bagian dari ajaran Kristen. Contoh, kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Ajaran itu bukan bapak ini satu-satunya Kristen munafik. Mungkin nggak ada orang Kristen yang nggak munafik, rata-rata munafik semua. Kenapa? Karena itu bagian dari ajaran. Mana dalilnya? Itu tadi. Bahkan diperintahkan begini, kalau bertemu Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi kau. Makanya mereka ngakunya Yahudi rohani kan. Kalau ketemu ahli Taurat, kau ngaku-ngaku aja sebagai orang yang mengikuti ahli Taurat, kan gitu ya. Tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya gini, kalau Eca bilang cuman dia satu-satunya yang paling munafik, salah. Rata-rata coba naikkan Ibu Hanalia Utagalung nih kalau nggak munafik dia. Saking munafiknya mereka memfitnah diri sendiri. Mereka bilang mereka anak Tuhan, padahal mereka anak orang. Terus mereka ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mana ada ajaran Yesus yang mereka ikuti satu aja? Nggak bisa mereka tunjukkan. Makanya Uni bilang, kemunafikan itu adalah bagian dari sistematika ajaran dan kehidupannya orang Kristen secara dalil tertulis. Uni bisa buktikan itu. Iya betul itu Kak. Sama dengan di Matius 10 ayat 16 itu. Ya kan? Itu apa itu isinya itu? Cerdiklah seperti ular dan lemah lembutlah seperti merpati. Itu dia. Itu dia yang dilancarkan oleh Pak Pendeta Aris ini, si munafik ini. Bilang katanya tidak ada satupun peradaban dunia, ya kan, sosok manusia yang mengawini bocah. Ini barusan saya sebutkan semua kok. Mau apa kau sekarang? Ini sejarah. Berarti tadi.
Oke, baik. Gitu. Artinya kalau Anda Ya, sudah lanjut. itu berarti ilmu yang dipakai mereka adalah ilmunya Muhammad. Karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Oke, saya jawab. Ada orang yang menikah umur di bawah itu, nggak ada, ya. Jadi Ada saya tunjukkan. Kan saya kan udah bilang, jangan memfitnah kitab mula. Itu menikahi Ribka usia 3 tahun dan itu dibenarkan baik. oleh Rashi. Ada dalam Baik, kitabmu. tunjukkan Satu, dalilnya, bentar dulu. tunjukkan dalilnya. Bentar dulu. Kalau begitu tunjukkan dalilnya. Bukan kau yang kau siapa? Kau nyuruh aku kau. Aduh, aku dengan si Aris lagi ngomong. Aku lagi ngomong sama pendeta. Kau siapa nyuruh? Sabar. Yang pertama itu. Yang kedua, kutanya sama kau dulu pendeta. Ada tidak di dalam kitab kau melarang mengawini bocil umur 1 hari? Ada nggak? hal seperti itu nggak perlu ditulis. Adab saja kita tahu. Kutanya dulu. Oke. Ada tidak kau dilarang mengawini bocil 1 hari? Berarti Menurut kau Tuhan kamu, sekarang menentukan mana yang penting, mana nggak penting. Berarti menurut si Aris ini, apa yang nggak penting menurut dia nggak perlu ada. Apa yang penting menurut dia harus ada. Berarti kau yang Tuhan gitu. Inilah aku bilang Kristen ini munafik. Kutanya sama kau sekali lagi, ada nggak tertulis dalam kitab kau, woi Kristen dilarang mengawini bocil? Ada nggak? Anjing aja tahu masaknya. Kucing aja tahu masaknya. Sorry. Seanjing-anjingnya anjing nggak ada yang nyembah anjing loh. Seanjing-anjingnya anjing nggak ada, mereka nyembah anjing. Lebih hebat anjing daripada kau. Seanjing-anjingnya anjing nggak ada nyembah anjing. Ya, diberi akal. Kalau otakmu lebih hebat. Mana lebih berotak kok? Mana lebih berotak kau daripada anjing? Kita validasi. Anjing nggak pernah menyembah kepada anjing. Kutanya sama kau, kau sembahan kau orang atau apa? Oke, kita validasi. Aku tanya, seanjing, dengar dulu. Bukan kau yang memvalidasi Tuhanku, siapa kau? Saya tanya, seanjing-anjingnya anjing, adakah kau tengok anjing nyembah anjing? Saya tanya sekali lagi, seanjing-anjingnya anjing, ada tidak kau pernah nengok anjing nyembah anjing? Validasi siapa penipu? Sekutanya sekali lagi. Kalau sok suci, oke, kau yang minta ya. Oke, enggak Sok suci, minta. Kak. Sok suci aja dia. Sok suci. Dia minta. Enggak apa-apa. Keca, enggak apa-apa, santai. Berarti kau minta sama aku kita membongkar siapa penipu ya. Oke. Kau tunjukkan satu literasi yang menunjukkan nabiku pernah berbohong. Tuhan kau keciduk sama aku berdusta. Oke, kita buktikan. Ketika Tuhan kau berkata kepada orang yang sedang mati telanjang di dekat dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, pertanyaanku, terjadi enggak Tuhan kau ke Firdaus hari itu? Jawab. Ketika Yesus metong itu, selama 3 hari itu, ya, dia mengelilingi neraka dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah metong. Baik, Benar. pertanyaan lanjutannya. Jadi Apa orang janji yang Tuhan kau kepada orang itu? Orang Ketika yang dia- mati itu apa di PHP Oh iya, sama pasti. Tuhan kau? Pasti. Apa pasti PHP dia- Yesus kepada orang itu? Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Oke, jadi ketika penjahat yang di sebelah kanan itu metong, tempatnya sudah ada jaminan di Firdaus. Jaminan. Apa kata Tuhan kau? sudah Tuhan kau berada. bilang apa waktu itu? Kata Tuhan kau Jaminan apa? sudah berada. Kok nggak mau kau mengutip? Apa kata Tuhan kau? Tuhan kau sama kayak anggota dewan yang mem-PHP rakyat jelata loh. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaanku, hari itu dia ke Firdaus atau enggak? Kamu tahu nggak Firdaus itu apa? Mencret kau kan? Kamu tahu nggak Nggak, Firdaus itu apa Firdaus itu surga? Firdaus itu surga. Firdaus itu bahasa Arab. Aduh, diambil juga dia. Firdaus itu tempat Di dalam kitab kau, di dalam kitab bahasa. meninggal di dalam Tuhan. Itu Yuda. Firdaus. Kau tunjukkan sama aku, Tuhan kau mengantarkan orang itu ke Firdaus hari itu juga. Kau tunjukkan sama aku, kapan dia Sudah antarkan orang itu? pasti orang itu sudah mendapat jaminan peristirahatannya di Firdaus. Ya mana Karena Yesus buktinya dalam kitab itu- kau kalau Tuhan kau nggak Yesus PHP? itu kuasa Kalau cuman ngomong iblis sesuatu apa di ini? sorga Tuhan dan kau di- cuman ngomong doang. Dengar baik-baik. Penipuan yang terberat yang dilakukan Tuhan kau mem-PHP orang yang udah mau mati. Itu sama kayak mau mem-PHP Sekali cuma nenek-nenek. mencari sama saya. Kalau mem-PHP
Kalau mem-PHP orang yang sehat nggak masalah, dia tidak terlalu tersakiti. Ini orang udah mau mati, didustai sama Tuhan kau, dijanjikan surga. Tuhan kau saking makanya aku bilang Oke. saking Yohanes 10 ayat 28. tengok kejinya. Diam dulu Yohanes kau, 10 diam ayat dulu, kau belum 28. selesai kau. Kenapa kau Diam, takut bahas itu? Kenapa kau takut membahas itu? Di Yohanes Aku 10 ayat bahas itu 28. loh. Aku lagi menuntut sama kau di mana apa di Yohanes itu nggak ada Yohanes kaitannya 10. Tuhan kau nggak berdaus. Kan Tuhan kau bilang begini. Nah, itu Capek aku oh, woi. Yesus. Dengar dulu baik-baik. Yohanes 10 ayat 28. Tuhan kau bilang begini. Tuhan kau bilang Yohanes begini. 10 ayat 28. Kata Kau baca. Tuhan kau apa ini orang ini? Tuhan kau itu kan ngaku-ngakunya begini nih. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Yang kutanya itu, bisa nggak kau tunjukkan data kepadaku, kepada seluruh orang Islam ini, ada tertulis Tuhan kau nongkrong ke Firdaus ngantarin mayat rohnya orang itu? Kalau tidak ada, berarti Tuhan kau nipu. Kenapa kau bilang nipu? Karena kau percaya Tuhan kau pergi mati waktu itu ke alam maut. Nah, itu baru penipu. Yang kurang ajarnya lagi, orang udah mau mati ditipu ini. Kurang ajar kali memang. Jadi kalau kau mau membongkar penipu, aku suka. Bisa kutunjukkan Tuhan kau banyak tipuannya. Bukan cuma itu. Apa kata Tuhan kau sekali lagi ya? Gini, Tuhan kau bilang begini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, apalagi tidak ada yang sampai kepada Bapakku kecuali melalui aku. Hantu, dusta, takia Korintus jangan kau bawa depanku. Buktinya Henok dan Elia udah ke surga tanpa Tuhan kau. Aku mau kau tipu-tipu orang Padang ini, bos. Ya, lanjut. Kita sapa tamu dulu, izin ya. Selamat siang Bang R. Buka mute-nya Bang. Abangku yang ganteng, selamat siang. Buka mute-nya Bang. 3 kali disapa, ndak bicara turun ya. Selamat siang Bang R. Wah lama, turun sendiri. Bang Jai SG, selamat siang Bang. Bang Jai SG, selamat siang. Wah lama. Bang Jai SG, selamat siang menjelang malam. Saya turunkan Waduh. Cil. Itu Cil, ada lagi Cil. Bang Anas, Naikkan, selamat siang Cil. Abang. Ya, Iya, Kristen ya Bang ya, Islam atau gimana Bang? alhamdulillah Islam dulu Islam. Oh dibawa dulu ya Bang, kita izinkan dulu Kristen yang naik ya. Ya, Bang, ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iki Chandra 01, selamat bergabung, selamat siang abangku. Islam kah? Wah lama. Wah, apa ini? Uan, selamat siang. Selamat siang Bang. Coba apa dulu, biarin aja dulu yang nenek dulu bang, biar saya kasih materi gini ya. Dengar baik-baik ya. Kalau kalian mau menghujat agamaku, pastikan aib agama kalian itu tidak ada. Ya, karena aku ini bukan hanya sekedar memberikan edukasi, tapi aku juga akan mengkomparasi dengan kenyataan yang ada secara tertulis di kitab kalian. Ya, sebagai orang Islam, aku tidak percaya yang namanya Yesus itu pendusta. Tapi nabiku ajarkan begini, bahwa kitab yang kalian pegang itu adalah karangan manusia. Jadi tidak mungkin Yeshua itu berdusta. Ya, saya edukasi menghujat. Ya udah kau buktikan sama aku, kapan aku menghujat? Fakta, penipu adalah orang yang apabila bicara tidak memenuhi pembicaraannya, itu penipu itu. Contoh, hari ini juga kau bersamaku ke mall. Tiba-tiba 30 hari kemudian baru kau naik ke mall. Itu namanya pendusta itu, mem-PHP, pemberi harapan palsu. Nah, untuk membuktikan kalau Tuhan kalian itu tidak mem-PHP, silakan kalian berikan bukti. Justru itu aku Turunkan ini, turunkan ini. Makanya Turunkan dia ini. penghujat. Kenapa Turunkan kau ini. tidak bisa kau jelaskan kau? Kenapa Turunkan kau orang ini. Kalian ngapain? Kalau kalian mau bodoh-bodohan di sini aku nggak ikut.
Orang yang pernah nginjak Bible itu tidak layak ada di forum diskusi lintas agama. Ya, orang itu bukan pendiskusi. Orang itu ngaku-ngaku Islam tapi nginjak kitabnya orang lain. Kalau kalian mau bersama dengan orang itu, aku nggak usah diajak, aku nggak mau ikut. Ya? Rifa, Apa? Apa? Kau mau apa? PCS dulu. Burung kau busuk, burung kau Filosex buat dan filosex. ulat. Ngapain aku PCS sama kau? Iya. Seandainya aku mau Mana- PCS, aku pun milih-milih. Ngapain aku sama Kristen muka kotak, hidung petak, pemakan babi, pemakan anjing. Iya, sama. Burungnya pun kayak Kepenuhan Nicole Roh Basi. Kudus ini, kepenuhan Roh Kudus. Milih-milih lah Oh, aku. dasar kepenuhan Roh Kudus pemakan. Orang Kristen itu memang orang Kristen yang naik ke tempat kita rata-rata orang Kristen yang naik ke komal kita rata-rata kalau nggak birahi, kalau nggak menggila. Kenapa? Ya gimana nggak birahi? Di kitabnya itu tulis buah jakar sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak kuda. Sementara mereka nggak mampu kayak gitu, sakit hatinya. Di dalam kitab mereka tertulis Tuhannya merepresentasikan buah kelamin yang besar, sementara burungnya kecil, busuk lagi, punya kayak risol basi. Kau ngajak aku PCS, kalaupun aku mau aku milih-milih. Nggak kan aku mau sama Oten. Apa gunanya aku PCS sama Oten coba? Kalau aku mau PCS aku juga milih-milih lah. Kau pikir mau-maunya aku PCS sama Oten? Burung kau kayak risol basi, jelek kali bentuknya, pasti bikin muntah. Aku kalau seandainya sempat nengok burung Kristen, burungnya orang Kristen, seminggu aku nggak mungkin makan itu. Weh. Ada pecinya bunda, ada pecinya di burungnya. Ya teh pucuk. Bukan gitu, kebayang aku orang berkuluk. Aku pernah baca artikel, di sebuah artikel itu dikatakan orang yang berkuluk itu jorok karena bakteri di situ busuk. Bentuknya pun kayak risol basi. Coba kalian tengok risol basi, kayak gitulah bentuknya kulupnya orang Kristen itu. Dan aku kalaupun mau PCS, aku milih-milih juga lah. Kalaupun aku mau ya, misalnya aku mau nih, ya milih-milih lah aku. Yang Muslim aja aku pilih-pilih. Nggak kan yang Kristen aku udah aku bilang ya, andai di dunia ini sudah tidak ada lagi makhluk, hanya ada satu Kristen dan satu monyet, lebih baik aku kawin sama monyet, bisa aku sunat burungnya. Kristen disunat pun kayak babi, busuk. Ya nggak mau aku bilang itu ya. Seandainya di dunia ini berandai-andai, lebih baik aku kawin dengan monyet ketimbang dengan Kristen, pemakan babi, pemakan anjing. Monyet masih makan pisang, makan jeruk, makan buah. Iya, Kristen pemakan anjing. Bayangkan, babi itu aja makan tai, dimakan sama Kristen loh. Monyet kurasa masih bisa bedain mana tainya mana makanan kayaknya ya, kayaknya. Gak mau aku. Ya kita sapa Kok- kamu ya, Ahmad Catur. Kali menjijikkan kali Kristen nih. Ahmad Catur, selamat siang bang. Ahmad Catur, selamat siang. Wah lama. Ahmad Catur, selamat siang. Apa ini? Gula kuping kayaknya. Bang Uwan, Kalau naik sini jangan mabuk lah. Jangan minum tua dulu kalau naik sini. Bagaimana kalian tak ngerocos ya kan? aduh, si Bari ini nggak sunat, bau busuk, pemakan babi, DNA babi naik lagi. Ah, silakan Bari. Aduh, kau pantasnya tuh sama pesundal Bari. Aduh, pemakan babi, aduh, pemakan babi, DNA babi. Aduh, anak jada, anak haram kau ya. Aku hinakan dulu, baru aku turunkan kau. Yes. Udah turunkan aja nih pencuri ayam ini, Cak. Turunkan pencuri Iya. ayam ini. Pencuri ayam, pencuri ayam, pencuri ayam. Naik di sini kita mau memberikan edukasi di sini, bukan kayak babi ngerocos saja, nggak ada ilmu. Ini saya mau ngasih tahu ya. Kalau ada yang bilang mengatakan anjing babi di hadapan Kristen sebuah penistaan, itu salah besar. Anjing dan babi itu adalah makanan mereka. Itu sebenarnya pujian loh. Masa kalian mau mengatakan anjing babi itu hinaan kepada Kristen? Tidak, saudaraku. Anjing, babi itu adalah benda-benda yang mengenyangkan perutnya orang Kristen. Mereka bahkan memasukkan ke dalam mulutnya anjing dan babi. Bayangkan itu. Jadi ketika kita bicara anjing dan babi kepada orang Kristen, ya lihat Kristennya dulu. Kalau Kristennya itu tidak tahu apa-apa, janganlah kalian bilang pula dia itu. Dan lagi pula yang menyetarakan orang Kristen seperti anjing itu bukan kita. Nih aku tunjukkan datanya ya. Nih, Allah
Allahu Akbar ya. Saya akan tunjukkan sebuah data yang menunjukkan bahwa Yesus mengatakan orang yang diberkati di luar Yahudi itu adalah anjing. Itu bukan saya yang bilang, ini namanya adalah Yesus. Nih, kita pakai data ya, dan ini bukan pelintiran ya. Nih, ini adalah penjelasan dari Ibu Rita Wahyu. Makanya banyak belajar nih. Judul artikelnya adalah berkat kepada anjing. Anjing blessing nama artikelnya. Belajar kalian ya. Nih, tunjukin ya. Nih, saya tunjukin kepada kalian supaya kalian paham. Mari kita belajar sama-sama ya. Jangan marah Kristen. Ini kalau mau ngamuk sama Yesus lah nih. Ini judulnya berkat kepada anjing. Ya, kita baca di sini baik-baik. Di sini ternyata Ibu Rita menjelaskan ada orang di luar ya Israel ternyata mendapat berkat dari Yesus. Makanya artikelnya berjudul berkat kepada anjing. Nah, ayat yang adalah ayat ini nih. Tapi tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Ya, itu adalah pernyataan dari Yesus. Maka Bu Rita Wahyu di sini menjelaskan. Apa kata Bu Rita Wahyu? Dengar. Nih. Nah, mana ini perkataan. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Itu loh. Jadi kalau ada orang yang Yahudi, maka dia anjing. Bunda ya. Cuman oten lah. Emang kita merasa diberkati Yesus? Kita tidak masuk karena kita kan tidak merasa diberkati Yesus. Di situ kan yang dikatakan anjing itu yang diterima Yesus, yang kemudian ditolong Yesus, diselamatkan Yesus. Kan perempuan itu diselamatkan Yesus. Makanya di judul artikel Bu Rita Wahyu itu adalah berkat kepada anjing. Loh. Kan yang mengatakan orang yang diberkati di luar Israel itu anjing kan Bu Rita Wahyu. Karena berdasarkan pandangan Kristen bahwa Yesus itu kan berkata dia hanya diutus untuk Bani Israel. Maka di luar itu bukan domba tapi anjing. Gitu. Monggo silakan. Ada El Shaddai nih. Ada El Shaddai. El Shaddai, selamat siang abangku. Selamat siang. Ya. Kristen ya Bang ya? Oh, jelas dong. Iya. Masih nyembah manusia Bang? Hah? Masih nyembah manusia kau Bang? Manusia? Bertanya aja. Nah, silakan bertanya Bang, apa yang ditanyakan? Pertanyaan saya begini, ya, apakah di dalam Bible ya, yang Tuhan Yesus mengatakan pengikutku adalah anjing, apakah ada begitu? Itu dulu. Apa? Apakah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Bible pengikutku adalah anjing? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan begitu? Bukan, salah kau. Kata Yesus, aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Artinya Yesus itu diutus untuk domba. Tapi kalau ada orang di luar Yahudi minta tolong sama dia berkati, tapi disebut dengan anjing. Akan begini, saya kata itu kan cuma tafsiran yang tidak jelas. Ya, nah itu kan Kok kau bilang pula Ibu Rita Wahyu tidak jelas? Kau lebih hebat daripada Ibu Rita Wahyu kau. Ibu Rita Wahyu itu belajar dan mengajar bahasa Ibrani. Kau pula yang bilang dia tidak jelas. Kalau Ibu Rita Wahyu tidak jelas, lalu kau apa? Jelas kau. Jadi kau berharap kami ini, sedangkan Ibu Rita Wahyu yang sudah belajar mengajar bahasa Ibrani, kau bilang tidak jelas, lalu kau menganggap kau lebih jelas daripada Ibu Rita Wahyu. Kau hantu belau. maksud saya begini, ya, akan sebentar kami kan ya pengikut Tuhan Yesus, ya, sementara kita Mazmur ya 22 yang dikatakan di sana anjing-anjing adalah yang menghina Tuhan Yesus, yang menonton Tuhan Yesus disalibkan. Ada ini tadi. Nah itu masalahnya. Mana ada tertulis? Mana kau tengok tertulis?
dalam kitab Mazmur itu merujuk kepada orang di luar Yahudi memang anjing, memang babi. Kenapa begitu? Karena memang orang Yahudi rasis. Apa pula kau buat kitab Mazmur dengan perkataan Yesus? Tuhan kau yang sudah berkata. Dengar dulu. Apa jupanya kau bawa Mazmur? Apa urusannya Mazmur? Ada urusannya, lucu kau. Kan di sana dikatakan sebab anjing-anjing mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Yang mengepung dikatakan itu anjing. Ya sudah, aku bukan- tanya sama kau. Ya, Ada nggak Tuhan kau berdoa untuk anjing-anjing itu? Ada nggak Tuhan kau berdoa? Ada nggak Tuhan kau ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang terjadi. Tahu kau kan? Berarti betul. Berarti memang Tuhan kau tuh berdoa untuk anjing-anjing ini, dan anjingnya jadi Kristen ya kalian lah. Emang betul ternyata. Emang anjing kata dia. Loh, kalau begitu, berarti kau akui Tuhan kau itu berdoa untuk anjing-anjing. Karena anjing-anjing itulah orang-orang di luar Israel yang mengerubuni dia. Itu orang Romawi. Ternyata yang jadi Kristen itu orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Romawi. Yang adalah anjing. Kaulah salah satu produk Romawi ini dari Belanda. Kok ketawa? Produk Romawi ini loh. Kau pikir Kristen masuk ke Indonesia ini lewat mana? Lewat Yahudi. Mana ada orang Yahudi ngajarin Kristen? Lewat Romawi. Efesus, Korintus, Galatia. Mak. Jadi kalau memang di dalam kitab Mazmur orang Romawi yang membunuh Yesus adalah anjing, Yesus berkata untuk anjing ini, ya Bapa, jadikanlah mereka ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Jadi Kristen orang-orang ini semua. Betul lah anjing kalau gitu. Kalian lah produknya. dengarlah dulu ya. Justru kamu yang menjawab pertanyaanmu sendiri. Ketawa kau karena itulah kau. Ya, betul lah berarti di luar Yahudi adalah anjing yang diberkati Yesus kalian. Aku pula yang salah. Betul lah Budi Tawayu itu berarti. Jangan kau salah-salahkan Budi Tawayu. Capek dia belajar ke Yerusalem loh. Capek Budi Tawayu belajar ke Yerusalem. Kau bilang dia salah pula. Jika nih di Tuhan, perkataan Tuhan tidak boleh ditafsir, tidak boleh dirubah. Masa di manusia jadi dikatakan jadi anjing? Siapa yang merubah? Loh, yang bilang kalau orang yang mengurumuni Yesus itu anjing kan kau tadi, nubuatan. Terpenuhilah nubuatan itu, ternyata orang yang mengerubuti Yesus itu adalah orang Romawi. Nah, gak lama kemudian ketika Tuhan kau berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Jadi Kristen orang-orang Romawi itu. Berarti dalam kitab Mazmur itu yang anjing orang Romawi kan? Maka orang Romawi inilah yang jadi pengikut Kristus yang paling banyak. Kau tengok Kristen, di mana pusat peradabannya? Di mana letaknya tuh Kristen sekarang sentralnya? Vatikan, Jerman, Anglikan. Berarti anjing-anjing itulah yang jadi Kristen menurut Mazmur itu kalau kau bahas. Loh, lucu dia ini, dia yang bawa ayatnya dalam kitab Mazmur. Marilah kita bahas, itu kan nubuatan. Kan nubuatan itu kan. Itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ternyata yang mengerubuni Yesus ini dikatakan anjing kan? Ya betul. Nah, yang mengerubuni Yesus ini orang Romawi kan? Betul. Nah, kalau Yahudi tidak bisa dikatakan anjing. Kenapa? Mereka dikatakan ular beludak. Berarti yang Romawi yang anjing kan? Orang Romawi berarti yang anjing kan? Mana saya tahu kan pokoknya siapa yang Ya udahlah, semualah Yahudi sama Romawi kan yang anjing. Ya udah. Orang Romawi sama orang Yahudi yang anjing di situ. kan waktu itu kan Ketika Tuhanmu berdoa, Tuhanmu berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Berarti Yesus berdoa untuk para anjing ini kan? ya kan biar anjingnya itu kan berubah mengenal Tuhan kan gitu. Nah, yang anjing yang berubah cuman siapa? Yahudi atau Romawi yang berubah jadi Kristen? Mana saya tahu. Romawi. Mana saya tahu, pura-pura nggak tahu kau. Lah jelas-jelas orang Romawi yang jadi Kristen. Maka betul ternyata Kristen itu adalah di dalam kitab Mazmur Kristen adalah anjing, di dalam kitab Matius Kristen adalah anjing. Apalagi Kan arti anjing ini apa kan bukan anjing bukan begitu. anjing ini merujuk
kau tengoklah, anjing ini merujuk kepada orang di luar Yahudi Ya. dan merujuk kepada orang-orang yang menginginkan kematian Yesus. Ya betul. Hah? Tahu kau kan? Orang yang kutanya sama kau. Kalau yang menginginkan kematian Yesus adalah Yahudi dan Romawi, yang menikmati kematian Yesus siapa? Yang menikmati. Maksudnya? Yang menikmati kematian Tuhan kau di tiang salib dengan merasa ditebus dosa siapa? Apa agama yang menikmati kematian Yesus? Yang menginginkan kematian Yesus iblis. Ya udah kalau Ya gitu kan, yang Kristen lebih anjing, lebih iblis. Berarti Kristen tuh lebih iblis daripada iblis. Dan ternyata dia anjing yang diberkati itu. Kan gitu. Apa? Kan kau yang bawa ayat Mazmur tadi, aku cuma ngikuti kau. Kan kau bilang tadi, yang paling berbahagia ketika Yesus mati itu siapa? Kan kami menikmati kebangkitannya. Loh, iya, dia sebelum bangkit mati dulu nggak? Kalau dia nggak mati bisa nggak dia bangkit? Loh, definisi mati apa? Definisi mati pula kau tanya sama aku. Mati ya matilah. Ada pula definisi mati banyak-banyak. Kau Itu kau tahu. kau memang. Kutanya sama kau dulu. Ketika Tuhan kau mati, yang paling berbahagia di sini siapa? Islam kah Kristen? Siapa yang paling diuntungkan dengan kematian Yesus? Kau jawab itu. Bukan adalah Islam. Yang paling diuntungkan siapa? Kok aku pula yang beruntung? Nada aja kau. Saya jelas-jelas kau yang beruntung karena kau tertebus dosanya. Alah, kau malu kau mengaku. Oke. Aku udah tahu si El Shaddai. Bentar. Si El Shaddai sudah mulai malu, dia mengakui kalau dia beruntung gara-gara Tuhannya mati. Kenapa? Berpikir otaknya kan, ya juga ya. Berarti aku lebih anjing, lebih iblis daripada iblis. Iblis aja menginginkan kematian Tuhanku kalau aku menikmati. Diam dulu, Prince. Si Prince ini apa agamanya nih? Silakan ambil alih yang lain dulu. Siapa? Tanyakan dulu agamanya. Siapa kamu ya? Jamil Gupta. Selamat siang. Bang. Selamat siang, Bang. Lucu kali El Shaddai ketampar. Bukan udah malu kau, Bang. Abang. Udah mencret kau, udah tuh suka kau. Bang Prince. Udah turunkan aja. Sudah aku sama El Shaddai aja. Lanjut lagi El Shaddai. Udah turunkan aja. Kalau nggak ada itu nggak ada. Dia tadi udah ngomong nggak ada niat. El Shaddai, aku tanya sekali lagi sama kau. Serius nih. Oke. Jujur, tapi kau jujur ya. Jujur. Seru ini teman-teman, seru. Yohanes pasal ke-8 ayat 37 sampai 41. Ya. Di situ Yesus berkata, Ya. yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis. Hah? Kutanya sama Maksudnya? kau. Kutanya sama kau. Kau bacalah Yohanes 8:37. Bacalah dulu. Kau baca dulu baru kau Ya, ini. paham saya itu, Yang kutanya apa? Kau baca. Ya kau yang menginginkan Paham saya. kematian Yesus bapaknya iblis. Loh. Maksudnya? Terus yang menikmati kematian Yesus siapa? Yang menikmati kematian Yesus siapa? Ya, menikmati kematian Tuhan Yesus. Iblis. Gimana nikmatnya iblis? Kau nggak nikmat Yesus mati menebus dosamu, nggak ada nikmatnya itu. Memangnya ketika dosa kau ditebus itu sakit rasanya, nggak enak. Dengar dulu nih ya. Makanya kalau tidak dengar dulu. Kalau tidak Tuhan Yesus bang. Dengar dulu. Sia-sialah iman kekristenan. Kan gitu. Kenapa? Hai, Ya? El Shaddai. Apa? Yang ditanya, Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 44. Dengar. Iblislah yang jadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada Untuk siapa kepada demikian?
Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Farisi yang menginginkan kematian Yesus. Sekarang kutanya sama kau, kamu ingin gak Yesus itu mati? Kamu nikmat gak rasanya itu? Nikmat tidak rasanya ketika Yesus itu mati? Bagi Kan kau. juga kami menikmati bangkitannya. Jangan lari, Karena itu kutanya sama kau. bangkit. Kamu Iya, nikmati itulah. gak kematian Iman Yesus? berdasar iman. Gak bisa diam ini orang. Kutanya sama kau, kamu nikmati nggak kematian Yesus Bocil, itu di bocil, kayu bocil, salib? bocil. Hah? Siap. Pertanyaannya begini, bocil, begini. Pertanyaannya gini. Iya, ya. Ketika yang menginginkan Yesus mati adalah iblis, ya. Terus, bentar. Ketika iblis menginginkan kematian Yesus, apakah kamu juga menginginkan kematian Yesus? Kutanya sama kau. Loh, kan Tuhan Yesus Pertanyaannya gini. Siapakah yang diuntungkan dengan kematian Yesus? Dialah yang paling beruntung dan menikmati. Itu lebih iblis daripada iblis. Karena yang menginginkan kematian Yesus saja iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Inilah Kristen. Kan mereka yang paling bahagia setiap tahun. Lanjut. Nah, dari dulu kan Tuhan itu maha tahu, kan gitu. Makanya dinubuatkan di kitab Mazmur 22. Ya, Bukan itu yang bahwasanya kutanya. Haleluya. akan ditolak manusia. Ya. Lain ditanya, lain dijawab. Apa lain? Nah, itu artinya. Kamu ngerasa Bang El Sadai, fokus pada pertanyaan Bucil, fokus. Nah, Lanjut. apa lagi? fokus ke pertanyaan saya. Iblis itu menginginkan kematian Yesus. Kamu ingin nggak Yesus itu mati? Tanya. Kan bangkit, makanya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Bukan masalah bangkitnya, woi. Pertanyaan Masalah bangkitnya juga. Kalau masalah bangkit itu belakangan lah, nantilah. Loh, Yang kutanya ini matinya dulu. loh, yang dengar dulu, kan yang menyalibkan Tuhan Yesus kan Romawi, yang tidak percaya Tuhan, kan gitu. Dengarlah aja dulu. kau masih Yang tak percaya tuh. Bangkitan Tuhan Yesus, ya, itulah kenapa kau macam baling-baling helikopter? Kenapa kau macam baling-baling helikopter? Mutar-mutar aja kau. Karena kau dress Makanya kami beribadah pada hari Minggu. Karena kita Tuhan Yesus, Siapa yang ngajarin kau ibadah hari Minggu? Coba. Hah? Siapa yang ngajarin kau? Tuhan, Ngajarin kau ibadah hari Tuhan. Minggu, Bapak Gereja. Tuhan. ya, Gimana Tuhan mengajar? Keluaran 20 ayat yang ke-8. Di mana Tuhanmu mengajarkan kau hari Minggu beribadah di gereja? Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingat dan hari kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau melakukan segala Hari pekerjaan. Sabat itu hari apa? Aku tanya. Hari Sabat itu hari apa? Hari Tuhan Elohmu. Hari Sabat itu hari apa? Kutanya. Hah? Apa? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat hari apa? Oke, Iya, hari Sabat itu hari apa? bagus. Aneh begini. Kalau hari Sabtu di Israel, di Indonesia hari apa? Solang jelas. Bang El Sadai, kamu bilang, Bang El Sadai, saya tadi dengar ya Bang El Sadai bilang, makanya Kristen itu beribadah di hari Minggu karena Yesus bangkit di hari Minggu. Yesus mengatakan dia bangkit di hari ketiga. Ya? 3 hari 3 malam ya kan, 3 hari 3 malam dia, 3 hari 3 malam. Ya, dengar dulu. Hari Jumat, dengar dulu ya. Hari Dia Jumat. tewas, dia tewas jam 3 sore. Gimana nih? Dengar dulu ya. Makanya dengar dulu ya. Dan hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Nah, itulah hari Minggu, itulah ya dasar kekristenan ya. Tuhan Yesus mengenapi hukum Taurat. Bahwasan 6 hari Tuhan lamanya menciptakan langit dan bumi. Ya, kita buktikan. Dengar dulu. Kalau hari Israel kan di Indonesia sudah hari Minggu. Kenapa kamu lari dari pertanyaan saya? Kutanya kau tadi, kamu menikmati nggak kematian Yesus itu? Bukan bangkitnya yang kutanya ya, bukan bangkitnya. Jangan kau kayak mutar-mutar. Hah? Kayak anjing potong ekornya. Ya? Jaringannya Maksudnya tidak apa? bagus, tidak jelas. Udah turun aja kau. Macam Prince. Selamat siang. Selamat siang bang.
Oten bang, Kristen bang. Kristen bang. Oh iya, Kristen. Ini Bunda Gembala monitor tidak? Lanjut. Bunda Gembala monitor nggak? Oh, dia lagi istirahat. Iya. Gimana bang? Apakah kamu juga menikmati kematian Yesus itu bang? Tentu tidak, karena saya menikmati kebangkitannya. Oh, menikmati kebangkitannya. Ya, Berarti kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit tidak? Dia bangkit tidak? tidak. Oh, berarti Dia mati dulu bangkit. kan? Iya, ya. Iya, berarti mati dulu kan? Berarti Iya. kamu menginginkan Yesus itu mati supaya dia bangkit. Ah. Yohanes 8:44 apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Iblislah yang jadi bapakmu karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berbicara saat itu? Ahli-ahli Taurat, mahkamah-mahkamah agama, orang-orang Farisi yang bersepakat menyalibkan Yesus. Sekarang kutanya, kamu mau nggak Yesus itu mati supaya dia bangkit untuk menebus dosa kalian? Kamu mau tidak? Ya kalau konteksnya mengalahkan mau tidak Bukan mau saya harus itu mau. yang saya tanya. Kamu ingin tidak Yesus itu disalib dan mati dan bangkit di 3 hari? Kamu Tentu menginginkan tidak. itu tidak? Tentu tidak, tapi Tapi karena kalau- dia iya. ingin tapi iya. Iya, Tapi kalau karena dia tidak- ingin Kalau tidak kamu menginginkan kematian Yesus, berarti dosamu gak ditebus dong. ya makanya saya menikmati kebangkitannya. Bukan ya kalau dia tidak mati dulu, ngapain kau bilang dia bangkit? Harus dia mati dulu baru bangkit di 3 harinya, karena nggak mungkin orang itu bangkit kalau tidak mati dulu. Bang, yang kamu tanyakan ini apakah saya menikmati kematiannya atau Iya. Kalau kamu hanya ingin menikmati kebangkitannya, berarti dia melalui proses mati toh. betul? Iya, betul. Betul tidak? Betul ya? Betul. Betul. Berarti kamu menikmati kematian Yesus supaya dia bangkit untuk menebus dosa kalian, betul? Itu Ya kira-kira coba nih, coba Tentu sekarang tidak. begini bang. Tentu tidak. Sekarang begini bang. Tidak ada yang Sekarang begini bang. tidak Sekarang begini. Ya, sekarang begini, saya tanya. Kalau abang misalkan nih hidup di zaman Yesus, melihat Yesus mau disalib, kira-kira abang mau bantu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus atau menolong Yesus supaya tidak disalib? tentunya saya mau menolong, tapi saya di saat itu pasti saya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Karena tapi orang-orang di zaman- Anda ingin menolong Yesus supaya nggak disalib atau membantu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus? Oh iya, tentu iya. Pastinya iya. Tentu ya apa? Tentu iya. Karena Tentu Anda sebentar, tentu Anda menolong Yesus untuk tidak disalib kan? iya, dan semua murid Yesus pun Alamak. ingin Lah, kalau itu Yesus. konsisten bang, Bang. konsisten. Yang saya tanya itu Iya, Bang. ketika kamu diberikan kesempatan melihat Yesus untuk disalibkan, yang mana yang kau bantu? Kamu nolong Yesus untuk nggak disalib atau kamu membantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus supaya dosamu ditebus? Ya saya tidak melakukan apa-apa bang. Ya salam. Jadi kamu menyetujui? Kamu nggak apa-apa? Kamu merasa tidak apa-apa ketika Tuhanmu itu disalibkan oleh tentara Romawi? Tes. Iya, tes. Iya. Iya tes. Iya. Suaranya masuk bang. Tes. Coba abang pikirkan baik-baik. Masa iya ada Tuhan yang katanya juru selamat, tapi ketika mau disalib tentara Romawi kok nyangkut di tiang salib bang? Juru selamat gak itu? Pantas gak disebut juru selamat itu? Ayo, katanya Tuhan sang pencipta langit dan bumi maha kuasa segalanya. Tes. Iya, Iya, tes. Masuk bang, masuk suaranya. masuk. Tes. Pantas tidak ketika Anda
pantas tidak ketika ada Tuhan yang katanya maha kuasa tapi dibunuh oleh penciptanya sendiri? Itu Ciptaan logika sehat. Kalau Anda memang merasa nih punya akal pikiran yang sehat, mengapa Anda itu kok bisa-bisanya menyetujui gitu kematian Tuhan yang katanya maha kuasa bisa dibunuh oleh ciptaannya? Berpikirlah secara logika. Tapi kan bangkit bang. Iya, saya tidak tanya bangkitnya walama. Kalau Tuhan itu dikatakan mati, itu sudah hinaan bagi kita harusnya, bagi orang-orang yang berakal. Bentar bang. Karena Kan saya Tuhan itu, Oke. Bentar bang. Mohon maaf Ya. potong. Karena ya, saya sering datang di forum ini dan saya Ya. sudah banyak kali membahas ini. Mempertuhan itu apa? bukan kita Memper Tuhan itu apa? bertanya tentang definisi Tuhan itu apa, karena Bunda Gembala tadi sudah sudah menjelaskan itu, Bang. Sudah menjelaskan definisi Tuhan itu apa. Iya. Kalau yang Memper dituhankan Tuhan itu banyak. Tapi Ya, kalau memper Tuhan Tuhan yang benar itu- itu hanya satu, yaitu pencipta langit dan bumi, yang jangankan mati tidur aja enggak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu baru Tuhan. Kalau Tuhan Iya, itu mati, ya jangankan mati, tidur aja. Siapa yang mau menjaga langit dan bumi ini? Oke. Bang, mempertuhan itu seperti Ya. apa bang? Mempertuhan itu Gimana? seperti mempertuhan itu seperti apa? Apakah memuja berseru-seru dan memuja hal yang kita anggap Tuhan itu, apakah itu menuhankan bang? Ketika ada. Ketika kita begini, contoh orang Kristen berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya menuhankan kita Yesus tidak atau tidak? berbicara tentang menuhankan. Yang kita bahas ini adalah Tuhan. Yang kita bahas ini adalah sesosok Tuhan yang masa bisa dibunuh sama manusia. Itu yang kita bahas. Jangan lari ke mana-mana. Iya bang, kita konteksnya tetap Jangan kita lari ke mana-mana konteksnya dulu. tetap Tuhan. Jangan lari ke mana-mana. Jangan lari dari pertanyaan saya. Masuk akal tidak ketika ada Tuhan yang dibunuh sama manusia? Itu masuk akal tidak menurut Abang? Iya, masuk akal kan Tuhan Yesus juga Tuhan seorang itu manusia. memberikan Anda tangan. Ya, sebentar. Tuhan itu memberikan Anda tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, hidung untuk menghirup napas, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Ketika Tuhan memberikan kalian akal, kenapa kalian tidak menggunakan itu untuk berpikir? Justru kalian yang tidak berpikir. Nah, kami tidak pernah mengatakan Tuhan itu mati karena dia itu sang maha kuasa. Yang jangankan mati, tidur aja kami nggak yakini itu. Nggak pernah Tuhan itu tidur. Apalagi mati. Tapi kalian menuhankan Muhammad kan? Ya, di mana Siapa yang datanya kami menuhankan Muhammad? Di mana? Baik, di zaman Muhammad ada nggak orang Islam yang minum kencing Muhammad? Nggak ada. Apa ini orang muter-muter Nggak aja ada. katanya kami menuhankan Nabi Nggak ada. Muhammad. Nggak Kok Nggak lari ke ada. kencing? Nggak Betul ada. kau penipu. Berai, selamat siang. Ada hadis yang mengatakan itu. Nggak nyambung. Bray, selamat malam. Kok malam kau cah? Lucu. Di sini malam, Pak. malam Mamat. di situ. Mamat ini. Pemakan babi naik DNA babi, silakan. Aduh, nggak ada orangnya dia. Apa? Bang Bray. Bang Bray. Nah, saya turunkan ya lah. Ah. Ditanya apa jawabnya apa? Selamat siang, Bang Tugo. Cil, itu Cil. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Islam baru. Ya itu tadi hotel yang baru turunkan tadi itu anak-anak itu nggak tahu dia berdiskusi, jadi asal-asal congornya aja. Ketika dia ke pojok, entah apa yang dia bilangnya, masa pula masih aduh.
itu kan sering dipertanyakan Oten masalah kencing unta. Mana pernah Nabi Muhammad minum air kencing apa orang yang minum kencing Nabi Muhammad? Kencing unta pernah disarankan ketika orang kafir dalam perjalanan, orang Yahudi, mereka sakit. Nah, pada saat itu minta pertolongan Nabi Muhammad. Sarannya gimana? Disuruh kasih minum kencing unta campur susu. Karena pada saat itu justru itulah kehebatan Nabi Muhammad. Belum ada medis yang bisa pada saat itu untuk mengobati penyakit itu. Validasi. Nah, ketika diberikan kencing unta campur susu sembuh. Jadi kalau mau dibilang apakah Nabi Muhammad itu pernah meminum kencing unta? Iya, tapi bukan umatnya, orang kafir. Pada saat kafir yang masuk kota Madinah. Nah, ini si Oten tadi. Iya, si Oten tadi, si cowok doang. Dia dipakainya kisah itu yang dia nggak tahu jalan kisahnya. Dengar-dengar si Edis tipu. Menuankan Nabi Muhammad segala macam dipakai orang apa narasi si Edis sekarang. Oten-oten yang sudah mulai punah ini memakai rumus si Edis. Makanya kalau oten-oten yang kayak gitu langsung turunkan aja, karena nggak bisa, kita nggak dapat apa-apa dari dia, nggak bisa diedukasi. Begini Bang Tugo, kalau kamu mau mengakui semua narasi-narasi Edis, kamu harus mengakui penyabiliban itu rencana iblis. Betul. Punya Tuhan. 2. Terus yang ketiga, Yesus itu masih mengusungkan diri sampai sekarang. Terus itu kamu harus mengakui bahwa di dalam Bible itu ada ada dalil poligami. Iya. Harus gitu seharusnya. Cuma Bang, Oten ini lihatlah sekarang Oten kan mulai sepi. Kenapa? Karena mereka udah banyak yang sadar mereka tidak akan bisa menang melawan Muslim ini sampai hari kiamat kurang 2 detik, nggak akan pernah menang mereka. Kenapa? Karena ketika umat Islam berdebat dengan Oten ini selalu dikeroyok 2. Dengan apa dikeroyok 2? Dengan Bible-nya sendiri. Jadi ujung tombak umat Islam dalam berdialog dengan Oten itu Bible-nya sendiri. Bible-nya sendiri yang menampul dia. Kalau dia framing umat Islam, di Bible-nya ada apa kira sebaliknya, ada mirroringnya. Makanya mereka udah putus asa Bang. Ya selain apa caranya? Ya itulah framing, menghujat, itu aja cuma gitu. Iya, terima kasih. Jadi izin saya menanggapi Bang Prince tadi ya, mengatakan bahwasanya adakah manusia yang pernah meminum kencing Nabi Muhammad, ya kan? Ada hadis yang meriwayatkan ya kan bahwa pada Nabi Muhammad SAW memiliki wadah. Saya turun dulu Cak ya. Saya mau saya mau ada tugas. Bang Prince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Anda mendengar ya sekarang yang Bang Prince ya. Bang Prince, bentar dulu Bang Cima. Saya harap Anda mendengar dengan telinga yang pasti ya. Kau di atas maupun di bawah silakan mendengarkan itu hadis lemah atau hadis daif. Hadis itu mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW memiliki wadah untuk kencing pada malam hari. Nah, yang namanya pembantu, beliau punya pembantu, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kencing Nabi Muhammad, gak sengaja dia minum. Gak sengaja dikiranya itu air biasa gitu loh, lalu sama dia itu diminum pada saat dia itu bersih-bersih rumahnya Nabi Muhammad, ya kan? Ada juga dikatakan bahwa status hadis itu hadis lemah, hadis dhaif. Jadi ini saya harap Anda itu mendengar dengan pasti gitu loh, membaca dengan akal yang sangat budiman, kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut Bang Tugu Pras, silakan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang begitulah Mbak. Hadis itu memang pernah juga saya dengar, tapi saya sepakat dengan Mbak bahwa hadis itu doif gitu. Karena hadis ini kan ada urutannya, ada sahih, ada doif, ada maudud, kan? Ada mutawatir. Maksudnya doif tidak benar. Yang dimaksud doif tidak benar ya? Iya, palsu, doif palsu atau apa? Maudud palsu, doif lemah. Doif lemah. Ada juga hadis palsu ya? Ada maudud. Kenapa? Ketika ditelusuri
yang meriwayatkan ini orangnya udah tua, pelupa. Ada juga ketika yang meriwayatkan dalam keadaan tidak mungkin lagi minum khamar, dia membicarakan itu dan tidak dalam keadaan normal. Maka itu tertolak karena periwayat orangnya itu dia peminum, ada lupa, sudah tua, ada uzur, zaman itu doif karena nggak bertentangan dengan riwayat lain, ada bertentangan dia. Ketika ditelusuri hadis ini banyak yang menentang gitu. Ada mutawatir, kalau mutawatir ini dibicarakan banyak orang sama semua. Tapi kan Kata mereka Rasulullah Muslim. begini, sama semua hadis itu. Orang banyak menceritakan itu, hadisnya sama bunyinya, berarti itu mutawatir namanya dan dianggap sahih. Tapi kan yang apa melakukan itu kan orang-orang Muslim. Maksudnya melakukan apa? Itu yang tadi, yang hadis-hadis tadi, yang dianggap palsu tadi. Iya, contoh gini Pak, ada orang Muslim yang sudah uzur, penyakit uzur kan lupa, maka dia meriwayatkan suatu hadis begini dari Rasulullah begini katanya. Nah, ketika orang lain, ada orang lain juga meriwayatkan hadis tadi, tapi nggak sama dengan yang tua ini. Maka orang yang tua ini dianggap dia lemah pemikirannya, yang muda tadi yang dipakai gitu. Jadi dibiarkan doif, dia lemah dia. Ada maudud ini palsu. Ada orang yang membuat hadis supaya mengambil keuntungan dari dirinya. Oh gitu. Nah, contoh beginilah ya, contoh yang dibilang lemah itu, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu lemah hadisnya. Ada lagi begini, dunia itu lebih kejarlah duniamu selama kau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu selama kau mati besok. Nah, orang mengartikan itulah 50-50 untuk beramal tadi, dunia separuh, akhirat separuh, 50-50. Kenapa? Kejarlah duniamu seolah kau hidup selamanya, kejarlah akhiratmu seolah kau mati besok. Berarti bagi 50-50. Kita untuk dunia pun getol, untuk akhirat pun getol. Ternyata bertentangan dengan Al-Quran, wal akhiratu khairu abqa, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kan bertentangan. Nah, kedudukannya hadis itu di bawah Al-Quran. Kalau ada Al-Quran bernyataannya bahwa akhirat itu lebih tinggi kedudukannya, dunia itu nomor 2, maka hadis tadi batal yang mengatakan 50-50. Begitu Bang. Gitu ya. Karena kan kedudukannya kan Quran dulu. Hadis ini kan ketika Rasulullah, makanya Rasulullah pernah katakan jangan tulis hadis, kata Rasulullah. Jangan tulis hadis. Kenapa? Rasulullah tahu itu namanya ketika Rasulullah wafat ya. Itu baru berapa hari Rasulullah wafat itu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat Quran. Ada kodok begini, ada gajah begini, nggak cocok. Ketahui orang dia bilang Nabi. Bang, sebelum saya naik tadi saya dengar bahas-bahas kencing onta. Gimana Iya Bang, kencing onta? sebenarnya begini Bang, kalau kita berdialog itu Bang, nggak apple to apple. Kalau kita berdialog di antara Islam dan Kristen, ini kadang-kadang kelemahan Kristen ini takiyah dia Bang. Takiyah itu apa? Takiyah itu dia bernarasi menyembunyikan kelemahannya. Ketika umat Islam berdialog dengan Oten, yang dibahas tauhid, siapa Tuhannya. Yang dibahasnya kencing onta, kan nggak nyambung. Apa hubungannya kencing onta dengan tauhid? Mau dia minum kencing onta, mau yang jelas kalau cuma itu, kalau dia memakan sesuatu yang haram itu dosa. Tapi kalau tauhid dia syirik. Beda kasusnya. Tapi cerita kencing onta benar-benar ada atau nggak benar? Ada benar, tapi itu ditujukan pada saat itu ada musafir. Musafir itu dalam perjalanan dagang ya, berniaga. Bersinggahlah di tempat Rasulullah di daerah Madinah apa Makkah tidak lupa. Nah, ketika itu orang yang dalam perjalanan tadi kena sakit. Kalau kita bilang sakit sekarang sakit flu gitu ya. Nah, pada saat itu dia kan dalam perdagangan ini kan bukan orang kafir semua, ada juga orang Islam temannya. Disarankanlah untuk bertanya kepada Rasulullah, apa obatnya nih? Karena Rasulullah kan tahu, kadang-kadang ada namanya Tibun Nabawi, pengobatan Rasulullah. Bekam itu juga dari Rasulullah mengajarkan. Nah, ketika ditanya, Rasulullah bilang, ambil kencing unta, campur dengan susu murni, minum.
Nah, Kenapa pertanyaannya kenapa tidak didoakan saja? Kenapa harus minum kencing onta? Kan nah, pertanyaannya, kenapa kemauan kita? Kan kalau abang tanya kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, itu kemauan kita. Sama kayak Oten berpikir, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu? Firman Tuhan dibantahnya, kenapa nggak gini Tuhan, kenapa nggak gitu? Kenapa nggak Tuhan jadi manusia? Padahal Yesus mengatakan, aku ini utusan. Kan membantah, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu? Kan kemauan kita itu. Sementara kejadiannya pada saat itu memang begitu kejadiannya gitu. enggak, maksud saya begini. Kan yang kita sembah kan Maha Kuasa. Kenapa tidak didoakan? Cuman disuruh minum kencing onta. Ya, Kan yang kalau didoakan namanya itu Maha orang kafir. Kuasa, Yang kalau didoakan sekali- itu orang kafir. Yang didoakan itu orang kafir. Iya kan, kalau didoakan, kalau Maha Kuasa yang kita sembah pasti sembuh lah. Itu nggak ada hubungannya dengan itu loh bang. Ya, bukan karena itu. Pada saat itu dia meminta pendapat Rasulullah untuk obat penyakit dia itu. Maka Rasulullah pada saat itu, Rasulullah itu bertindak. Kalau berhubungan kepada Allah, itu langsung firman Jibril yang kasih tahu. Begini ya Rasulullah. Ini kan hal sepele. Seorang Yahudi kafir yang nggak percaya kepada Allah mau didoakan kepada Allah kesembuhannya. Dia aja nggak percaya kepada Allah. Coba nanya cara berpikir bapak. Itulah kemauan manusia namanya. Kan Muhammad yang mau berdoa, bukan yang kafir tadi. Yang Ya, mau didoakan berdoa kan siapa? Muhammad. Contoh gini Ya, Pak. Contoh gini, ya. Saya sama Bapak nih. Saya suka kali mencemooh Pak Prabowo. Nah, gak usah jauh-jauh lah kepala desa. Kita tinggal di desa yang sama. Saya bilang kepala desa tai, kepala desa ini, kepala desa itu. Saya bilang gak pernah beres. Uang apa di desa dimakan. Lantas datanglah bansos. Mana yang mau dikasih, bapak apa saya yang sering menghujat? Apakah mungkin saya dikasih bansos? Saya sering memfitnah kepala desa. Kepala desa gak beres ini, uang bansos dimakan. Padahal pada saat cair bansos, saya minta. Padahal saya bilang dimakannya. Kan saya fitnah dia. Coba logika bapak lah berpikir. Mana dikasih? Kalau bansos mau menghina kepala desa, mau tidak menghina, kalau dia memang keluarga yang wajib terima harus dikasih lah. Tapi di fitnahnya dimakan kepala desa. Bansos pasti kan dikasih kepada yang lain dulu. Dia belakangan. Karena dia sama mencemooh, nggak mungkin jadi dulu akan. Meskipun belakangan tetap dapat juga. Itu kan kemauan bapak. Makanya selalunya Oten ini berpikir dengan kemauannya sendiri. Makanya dogma menjadi doktrin. Kalau dalam Oten ini, kenapa perbedaan Oten dengan Islam? Islam itu kerangka beriman itu berdasarkan firman Al-Quran dan hadis. Nggak lari dari itu. Nggak ada bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Itulah kalau Oten. Kenapa nggak jadi manusia? Kenapa nggak dua natur? Padahal kan cara berpikirannya itu membuat beribu-ribu denom. Karena semua dengan pemikirannya. JO berpikirnya begini, Katolik berpikir begini, Protestan begini, maka sudah berpikir kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Nah itulah yang membuat Oten ini banyak denomnya. Kenapa? Berpikir dulu dia baru beriman. Dan Oten nggak pernah beriman, dia percaya. Apa beda iman dengan percaya? Percaya itu harus dilihat dulu bentuknya, baru dia percaya. Kalau kami orang Islam beriman kepada yang gaib. Tunggu, dengar dulu pertanyaan saya dulu. Nah, ini akan bahwasanya kan seperti Tuhan kami Maha Penyayang kepada ciptaannya, kan gitu, Maha Pengasih kepada ciptaannya. Sekarang gini tuh, kalau kamu sakit Bang Jugo, bisa saya doakan, nah kan gitu, tidak adalah karena Tuhan itu pasti Maha Penyayang kepada ciptaannya, kan gitu. Nah pertanyaan saya begini Bang Jugo ya, kan Tuhan itu pasti menunjukkan kuasanya supaya manusia percaya kepadanya, kan gitu intinya. Dengar dulu Bang Joko ya, biar paham, kau bercerdas dulu kau dikit, dengar dulu. Kan Tuhan itu sang pencipta, berarti manusia yang diciptakannya supaya manusia itu mengenalnya, kan gitu. Ada bahwasanya dari anaknya, dari contohnya dari umatnya bisa mendoakan yang percaya kepada yang lain supaya yang percaya kepada yang lain percaya kepada Tuhan, kan gitu, supaya dia mengetahui ke maha kuasaan Tuhan itu, ke penyayangan Tuhan itu,
Kan gitu. Seperti Abraham. Dengar saya Abraham ini. Abraham dia mendoakan yang tidak punya anak. Ya. Ternyata terjadi punya anak. Sementara yang punya anak ini tidak mengenal Tuhan. Makanya karena dia sudah punya anak yang didoakan Abraham ini jadi mengenal Tuhan. Nah itu. Bagaimana? Kan gitu. Ya begitulah kalau ajaran Kristen, nggak pilih-pilih, meskipun dia nggak percaya, kalau memang pantas dibantu untuk didoakan, itu ya ajaran Kristen. Intinya bukan begitu kawan. Intinya kalau Ocen ini berpikir sesuai kemauannya, padahal yang terjadi seperti itu. Kok nggak didoakan? Padahal Nabi Muhammad tahu obatnya ini. Kan itu kisah Abraham. Udah dikasih lah kencing unta di campur susu sembuh. Boleh saya komen? Selamat siang semua. Saya ambil contoh, betul yang dibilang El Sadai dengan Pak Masken itu ya. Saya ambil contoh Nabi Elia lah. Ada orang kafir, panglima tentara, tukang culik orang Israel dia, anak-anak. Namanya Panglima Naaman, tukang culik dia itu. Suka ngebantai orang Israel. Tiba-tiba dia dengar ada nabi di Israel. Kemudian dia pergi, dia bilang, "Nabi, minta tolong dulu aku, sembuhkan dulu saya," katanya. Sakit kusta, parah. Udah dijauhi sama anggota pasukannya dia. Cuman karena panglima aja dia dihargai. Nah, terus datang Elia bilang, "Ya udah, pergi aja kau ke sana, celup 7 kali," katanya. Padahal tukang culik loh, tukang culik anak-anak. Nah, terus ya udahlah katanya, maulah dia 7 kali sembuh. Akhirnya apa? Dia mengenal Tuhan Israel, Allahnya Israel. Bahkan dia jadi kawannya Nabi Elia. Jadi betul yang dibilang El Sadai dengan Pak Masken itu. Ketika kita memperkenalkan Tuhan kita, mereka akan mengenal Tuhan walaupun dia bajingan kayak Naaman, tukang culik, tukang bunuh orang Israel dia itu. Itu aja jawaban saya. Terima kasih El Sadai, Pak Masken. Udah, aku jawab ya. Nggak usah jauh-jauh lah dulu kepada yang lalu-lalu. Sekarang lah kalian bertiga nih yang hotel-hotel nih, aku tanya. Kalau sakit kalian kudoakan sama Allah, percaya kalian sama Allah aku doa nyembuh kalian? Kalau jangan begini, aku tanya sama kalian bertiga yang sini hotel-hotel di sini. Sebentar, saya jawab dulu. Gantian dulu kita nanti sebentar setelah aku selesai, baru kau nyambung. Jadi enak sampai semua. Jangan dipotong. Semua hotel-hotel di Komal ini, kudoakan kepada Allahku. Yakin kalian sembuh? Itu kutanya. Saya lu, tapi kalau aku orang Islam, 1000 orang kalian doakan aku pada Yesus, nggak yakin aku. Nah, saya jawab. Sayangnya begini Pak Tugo. Kami merasa Allah kami lebih kuat dan lebih mengasihi kami. Ngapain kami campur-campur dengan seperti yang kami nggak anggap sama seperti Allah kami? Allah kami bisa jadi manusia. Allah kami bisa memiliki 2 kodrat. Ngapain kami mempercayai sesuatu yang tidak kami percayai, sesuatu yang lebih hebat? Itu juga jawabannya sama jawabannya. Ngapain percaya Yahudi tadi didoakan sama Allah yang dia nggak percaya? Oke, saya jawab begini Pak Tugo, maksudnya kan tadi saya ditanyakan kenapa kok kasih kencing onta jadi obatnya? Kenapa nggak didoakan aja? Karena dia yang minta datang. Itu bukan maksudnya. Dia minta obat, bukan minta doa. Gimana ya kalian? Tadi bosan kau bilang kau nggak percaya karena kau yakin Tuhan kau lebih kuat. Jadi kau pikir semua orang nggak berpikir seperti itu. Nah, aku aja berpikir Allah aku lebih benar daripada Tuhan Yesus kau. Nah, kau nggak mau didoakan Yesus, nggak ada apa-apanya Yesus kau kalau doakan aku doakan. Aku lebih percaya pada Allah. Begitu juga kau sebaliknya. Kau tak yakin sama Allahku. Onta itu maksudnya. Kau dikasih kencing onta. Ya itu obatnya tahunya kan sembuh, buktinya sembuh. Itulah kayak Nabi Muhammad setelah diteliti, makanya kau searching di apa? Kau searching di, kan sekarang Google banyak. Apa di zaman modern ini sites yang menemukan manfaat kencing onta kepada penyembuhan? Kau cari, baru kau tahu nanti penelitian dokter zaman modern bahwa kencing onta itu mempunyai zat yang menyembuh. Biar kau tahu. Jangan cuma datanya. Ada yang masuk, ada yang apa?
Makanya kalian egois kalian bilang Tuhan kalian paling hewan, nggak mau mohon kepada Tuhan lain. Giliran Tuhan lain kalian suruh mohon kepada orang yang nggak nyembah dia, kan egois kalian. Otak kalian terbalik. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.